Bos, siapa sangka seorang maestro fashion sekelas Anne Avanti kini dikenal juga sebagai pembuat roti jadul yang jadi buruan banyak orang. Dari panggung mode hingga dapur roti sisir, Anne Avanti nggak cuma kejar cuan, tapi juga punya misi mulia. Halo bos, kita jumpa dengan Bunda Anne Avanti di toko kue jadul yang memproduksi kue sisir. Nah, banyak yang penasaran pasti bagaimana proses sampai terwujudnya kue sisir di toko kue jadul. Ayo kita ikutin perjalanannya di Cuan Bos. Pandemi memaksa banyak orang untuk berputar arah, termasuk seorang Anne Avanti. Industri fashion yang dulu jadi dunia utamanya terpaksa terpuruk. Ratusan karyawannya pun terancam gak bisa lagi bekerja. Menurut Bunda sih, semua yang terjadi atas peralihan. Aku nggak mau dibilang banting setir ya, bahwa saya tetap ada di industri fashion, tapi saya tidak seperti dulu lagi. Akhirnya merambah ke industri kuliner. Karena pada saat itu industri fashion kan terpuruk. Ratusan karyawan tidak bisa bekerja lagi dan kembali. Dan Mami mengatakan kamu nggak boleh merumahkan. Kamu nggak boleh PHK. Kamu harus berjuang karena karyawan itu titipan Tuhan. Bunda Anne pun mulai merintis jalan baru di bidang kuliner. Bukan sekedar bisnis, tapi cara untuk tetap memberikan nafas hidup bagi para karyawannya. Dari dapur deso dengan produk sambal rumahan, sampai berkembang jadi rumah makan yang menjadi destinasi kuliner di kota Semarang. The Kamboja dan lini bisnisnya yang paling baru adalah roti sisir. Mulailah saya berpikir, bikin apa ya? Mau ngapain lagi ya? Karena saya merasa industri fashion saat itu benar-benar sudah tidak ada harapan. Saat itu. Sampai akhirnya tiba, saya membangun usaha baru, membuka rumah makan Kamboja. Kemudian toko kue sisir yang namanya toko kue jadul. Bos, roti sisir pertama kali diperkenalkan di Indonesia di masa kolonial Belanda. Disebut roti sisir karena bentuknya yang mirip gigi sisir. Salah satu yang bikin khas roti sisir bukan cuma bentuknya, tapi teksturnya yang lembut, bos. Nggak susah membuat orang menyukai roti jadul ini, karena rasanya yang manis, gurih dari olesan mentega di atasnya. Pasar roti sisir ini jelas sudah ada, tapi Anne menghadirkan sesuatu yang beda di roti sisir buatannya. Inovasi pada topping roti sisir yang beragam, dari keju hingga meses, menempatkan roti sisir ini berada di kelas yang lebih tinggi. Masyarakat Indonesia itu, customer Indonesia itu sudah pintar. Mereka tahu di mana mereka punya kelas. Ya, kalau itu kelasmu dan kamu menemukan pangsa pasarmu, maka mau itu murah, mau itu mahal, ada pangsa pasarnya. Nah, saya bersyukur dan beruntung ini bahwa kue sisir yang kami buat di tempat ini menemukan pangsa pasarnya dan pas. Roti sisir buatan Anne Avanti ini pun diposisikan sebagai produk premium. Setahap dengan brand fashion yang selama ini doi bangun. Kami sesuai dengan kepremiumannya kita dan kita bertanggungjawabkan untuk berada pada posisi di mana kue sisir Anne Avanti itu setara dengan brand Anne Avanti. Brand Anne Avanti udah identik dengan kualitas kelas atas. Jadi wajar kalau setiap produk yang lahir dari tangannya juga diposisikan setara. Ini cara cerdas menjaga reputasi bisnis. Produk kuliner pun bisa naik kelas. Asal dikemas dengan identitas yang kuat ya bos. Dan kami pun tidak produk yang banyak pabrikan besar dicetak, bukan. Semua masih menggunakan tangan manusia dengan roh dan jiwa, dan itu menjadi sesuatu yang mungkin berbeda. Meski berlabel premium, harganya tetap wajar di kelasnya. Kisaran Rp15.000 sampai Rp20.000 per potong. Tetapi sebetulnya
premiumnya ini adalah karena memang bahan bakunya itu berbeda dengan produk yang lain. Seperti misalnya ketika kamu mau makan roti pisang. Ada yang 1.000 loh, masih ada di sini. 2.000 ada, 30.000 ada. Itu lebih mahal dari kue sisir. Kue sisir ini normal, 15-20.000. Normal harganya. Nah, bos, ini bukti kalau kualitas bisa tetap terjangkau tanpa harus kehilangan nilai eksklusifnya. Apalagi roti sisir Ana Avanti sempat viral berkat review spontan dari seorang tokoh publik ternama. Komentar jujur tanpa skrip itu bikin roti jadul ini mendadak jadi buah bibir banyak orang. Memang terus terang ketika bestiku kue sisir Pak Irwan Musri itu mereview, tidak semena-mena mereview sebetulnya. Mengomentari apa yang saya oleh-olehkan. Jadi saya bawa oleh-oleh, wah ini ternyata kue sisir yang paling enak yang pernah saya makan. Karena ternyata Pak Irwan Musri itu pecinta kue sisir. Berkat momen itu, pasar roti sisir makin melebar, bos. Bukan cuma di Semarang, tapi merambah ke seluruh Indonesia lewat jalur online. Jadi semua online dari seluruh Indonesia dan kami besar di online. Nah, kecuali orang yang ke Kamboja ingin menikmati kue sisir itu adalah mereka beli setiap harinya. Tapi ini marketnya bukan Semarang. Dalam bisnis F&B, momentum cuma salah satu faktor, bos. Kuncinya tetap ada di manajemen produksi dan distribusi. Nggak bisa banyak, ya kita memaksimalkan antara 2.000 sampai 2.500. Bos, bayangin nih, satu potong roti sisir harganya 15 hingga 20 ribuan. Kalau sehari tembus 2.500 pieces, itu artinya potensi omset bisa sampai 40 juta rupiah per hari. Itu baru dari roti sisir ya, bos. Belum terhitung dari semua penjualan yang ada di The Kamboja. Dengan menu-menu makanan tradisionalnya. Semua dijual di sini, dibikin di sini, mateng di sini. Dipindah ke tempat pemolesan kue sisir, dibeli di situ. Lalu dilakukan pengiriman juga di sini, jadi tidak ada yang dititipkan sama sekali. Dari sisi bisnis, strategi ini jitu banget ya, bos. Supply dibatasi, demand dibiarkan tinggi. Sementara semua proses dilakukan in-house dari produksi sampai pengiriman. Bos, di balik setiap potong roti ini ada tim yang solid, proses yang terjaga, dan filosofi kerja yang ditekanin secara konsisten. Dan ini yang membuat bisnisnya berbeda. Bukan sekedar jual produk, tapi juga menjual nilai dan integritas. Setiap hari, Bunda Ane juga nggak pernah absen untuk menyapa customer yang datang ke restoran The Kamboja miliknya. Bunda Ane paham banget, di bisnis F&B, kepuasan konsumen itu puncak segalanya. Dan loyalitas hanya muncul dari produk yang berkualitas dan dijalankan dengan kejujuran. Bos, dalam bisnis F&B, modal utama itu bukan nekatnya, tapi kemampuan manajemen risiko dan mental siap jatuh bangun. Pengusaha yang mampu bertahan adalah mereka yang punya strategi jelas, sekaligus kuat mental untuk bangkit saat kondisi berubah. Nah, bos, untuk teman-teman yang mau berjuang, mau berusaha, jatuh itu biasa. Dan proses untuk sampai hari ini itu butuh rasa sakit, butuh pengorbanan, dan butuh bagaimana kita percaya bahwa semua itu ada prosesnya. Jadi jangan kita takut dengan prosesnya dan kita lalui bersama dengan usaha yang kita bangun. Kita percaya bahwa tidak mungkin itu akan mungkin karena percaya. Yang penting cuan, bos, tapi harus ada love ya.